Oke, masih bersama Jupe ya. Ini membutuhkan keberanian yang luar biasa loh untuk Jupe hadir di acara talk show di Rumpi No Secret karena dia tahu dia harus bercerita lagi hal-hal yang istilahnya pasti akan mengorek perasaannya lagi begitu ya. Tapi saya yakin mudah-mudahan kisah Jupe ini bisa menjadi apa ya? Ada kita bisa metik hikmahnya karena kalau kita belajar tentang kehidupan itu tidak selamanya kita hanya belajar dari pengalaman kita sendiri. Kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain begitu ya. Betapa bahwa sosok ayah dan ibu itu sangat penting dalam kehidupan seorang anak. Komplit begitu ya. Tidak ada yang lebih penting satu sama lainnya. Oke, ini ada statement satu nih yang kita minta komentarnya Jupe. Yang berikut coba kita lihat. Memang dia lagi ini proses ya. Ya seperti saya kemarin udah bicara sama dia dan saya pasti support dia. Dan saya tahu dia perempuan yang kuat, yang sangat-sangat kuat dan dia bisa lewat masalah ini. Iya kan, gimana kan kalau kita kan support saya nggak usah dikasih tahu sama semua orang apa yang saya lakukan. Saya cukup tahu dan saya mau support dia dan cuma antara dia sama saya tahu. Dia tetap cantik, dia tetap seksi. Kuliah tetap kuliah. Walaupun apa aja gaya aja, apa aja kuliah tetap yang perempuan yang paling seksi. Ya memang media yang minta cerai ya. Saya dulu lagi proses dan saya mau bikin dia bahagia ya, dia mau cerai ya pasti saya. Dulu saya nggak mau cerai sama dia, tapi sekarang ya dia minta kita bicara sebagai ya kita nggak bisa bohong ya, kita 8 tahun bersama ya, saya pasti kita sayang ya. Dan tapi sekarang dia ambil keputusan dan saya juga nggak boleh egois dan saya harus respect itu juga. Ya, oke, nggak zaman balikan sama mantan ya guys. Iya. Udah ada lagunya. Udah ada lagu. Iya, kita buat lagu untuk kita nggak zaman balikan sama mantan. Kalau lihat Gaston komen seperti itu gimana? Ya normal. Dia akhirnya ngomong ya. Akhir nongol juga karena kemarin-kemarin kan kita nunggu dia di persidangan, dia nggak datang. Tapi dia malah tur di TV-TV kan. Jadi tapi nggak apa-apa sih, normal untuk seorang Gaston Castanyo tidak mementingkan saya, lebih mementingkan apa namanya penghasilan gitu, nggak apa-apa. Itu udah normal. Kamu sebenarnya masih ngarep dia datang ke pengadilan, ngapain sih? Enggak, itu dulu. Dulu saya ngarep, sekarang udah nggak lagi. Udah enggak kan, waktu dia nggak datang makin cepat tuh ya. Karena langsung cepat dia. Tapi dia memang sempat nggak mau dicerai. Enggak, emang nggak mau, sampai detik ini pun dia nggak mau dicerain. Aneh ya, aneh nggak menurut Emang kamu? aneh, pinter banget ini laki satu. Kemarin kita habis ketemu kan, ketemu dia dari acara apa tuh namanya itu sebelah ya, TV sebelah itu. Disuruh datang ke acara ke persidangan, dia nggak datang. Jadi Kamis itu sidang, Jumat dia di acara TV. Nah Sabtu kita ketemu, gue bilang ya udah tanda tangan, kasih aku surat. Kagak, dia ketemu aja, tapi habis kagak ngasih surat, dia ketawa-tawa. Cuma ketawa-ketawa doang? Iya, ketawa-tawa doang. Ngasih surat enggak, ngasih duit enggak, nggak ngasih apa-apa. Jadi dia tuh, aku bilang gini, emang tuh kamu orang yang, kamu tuh licik banget ya, kamu tuh, aku bilang, tau nggak aku bangga dia, kamu, ini mana surat cerainya? Dia ketawa-tawa aja, no aku nggak mau cerai. Gaston, kalau nggak mau cerai itu jangan pergi, lu pergi melulu. Apa namanya, apanya nih ya benar ya? Dia pergi. Dia pergi. Oh, dia mah udah Udahlah, biarin aja terserah dia mau ngapain ya kan. Mau ke Bali, mau kemana ya kan, mau di pantai terserah santai-santai kayak. Oh, dia kan memang tipe-tipe party boy. Jadi dia demennya tuh memang yang pesta-pesta. Oke, baiklah. Ini ada artikel lagi, kita mau tanya lagi sama Jupe. Ini artikelnya berikut ini. Jupe divonis tinggal 6 bulan karena kanker cervix. Ini tanggal ini baru-baru ini. Apa sih Jupe ini sebenarnya? Iya. Awal mulanya adalah lebih ke saya lagi buat film. Saya lagi buat film sekarang menceritakan tentang kehidupan saya. Hope, Faith and Love gitu. Jadinya saya menceritakan tentang perjuangan saya waktu saya di Singapura, waktu saya di kemo, di radiasi. Nah, ketika perjuangan itu ada beberapa video yang hilang karena waktu itu saya punya handphone saya hilang di waktu almarhum Olga. Olga.
Nah akhirnya saya buat, sekarang saya mampu karena saya pikir saya harus buat karena saya harus memberikan inspirasi kepada perempuan-perempuan Indonesia betapa bahayanya kanker serviks. Nah saya buatlah film ini. Tapi orang ambigu gitu loh, ketika saya buat ini mereka berpikirnya terjadinya sekarang. Nah ketika itu juga saya buat itu ada kejadian di mana waktu itu acaranya Hope, acaranya Ulan Guritno, filmnya. Sebelum film itu saya ketemu anak-anak kecil. Kak Jupe, apa namanya, kok rambutnya panjang bagus banget. Emang Kak Jupe sakit? Enggak, Kak Jupe nggak sakit. Gue bilang, iya aku sakit, sekarang udah alhamdulillah sembuh. Kak Jupe kemo? Iya kemo, aku kemo, radiasi. Kemo, aku bilang kemo 5 kali, radiasi 33 kali, brachytherapy semuanya. Tapi kok rambutnya masih panjang, bagus. Karena Kak Jupe kaya. Karena Kak Jupe artis ya. Itu langsung nusuk hati aku ngerasa bahwa di situ baru aku nganggap ngelihat anak-anak kecil itu yang mereka juga lagi berjuang, udah pada botak semua. Terus aku bilang, no, aku sama kok kayak kalian. Enggak, bukan karena obat aku, tapi mungkin akunya memang ada orang yang kemo memang kuat gitu loh. Kalau di kemo tuh kuat rambutnya. Tapi karena aku pikir, kayaknya semua orang pasti pikir kayaknya karena aku artis deh, karena mungkin aku jadi beda. Di Singapura deh. Akhirnya di situ aku ambil keputusan untuk botakin rambut aku, untuk kasih tahu sama semua orang yang lagi hidup dengan kanker sekarang, yang lagi berjuang, buat adik-adik semuanya, anak-anak yang perempuan, apalagi kalau mereka tuh kalau botak kan sedih banget gitu ya. Untuk adik-adik, untuk semua perempuan-perempuan juga yang pada botak, mereka tuh takut gitu kalau misalnya menghadapi kebotakan, takut dihina. Akhirnya aku botakin ini untuk kalian, untuk semangat. Kalian tuh cantik, karena menurut aku perempuan cantik itu tuh dari hatinya, bukan karenanya rambut. Karena rambut ini cuma ini aku pakai wig ini. Ini cantik. Dan Jupe tetap cantik ya dengan... Iya, jadi buat aku mau pakai wig, nggak pakai wig, kalau kamu jiwa kamu memang kuat, kamu menganggap bahwa tidak ada yang berubah. Rambut tidak merubah jati diri kita, kekuatan kita, semua itu dari dalam kita. Yang menghancurkan kita adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kamu mau pakai rambut panjang pun, gondrong atau apa, tapi kamunya nggak kuat, percuma. Jadi aku mau bilang sama kalian semua, untuk semua orang-orang yang para pasien kanker, pejuang kanker, ayo semangat. Kalau aku bisa, kalian pasti bisa. Oke. Nah, ada lagi nih artikel lagi yang kita mau tanya ke Jupe. Kalau ini pendapat kamu gimana? Ya. Berikut artikelnya. Mana tuh? Ini saya pakai ini karena saya baik pitaknya ya. Iya. Berarti waktu kecilnya bandel banget soalnya. Saya banyak banget. Artikel berikut. Nggak ada artikelnya. Ini ramalan Mbah Mijan. Nah, kamu komen apa? Dia. Iya. Kalau katanya kan apa namanya juga udah dia ralat ya. Saya tuh orangnya pemaaf. Buat saya umur saya, takdir saya semua itu milik Allah. Saya semua serahin ke Allah. Makanya bukannya saya apa namanya dibilang gitu saya takut. Saya takut mati enggak. Saya insya Allah saya sudah ikhlas sama hidup saya semuanya. Makanya saya bahagia-bahagia kan, banyak orang bilang, Jupe kok kena kanker, survivor kanker, ini mau 7 bulan kok kayak happy aja. Saya cuma bilang, selagi saya masih hidup, selagi saya masih bangun tidur, artinya Tuhan masih percaya bahwa saya bisa bahagia. Bahwa saya masih bisa diberi kesempatan. Jadi kamu sekarang sehat? Saya sehat. Jadi jangan, kalau kamu sakit jangan bilang kamu sakit terus. Iya. Kamu bilang sehat. Ya, saya sehat, saya bahagia. Sehat. Kamu sehat. Mau apapun. Jadi gini loh, semua itu dalam otak kita. Kalau kita bilang sakit, kita sakit. Kita harus bilang kita sehat. Walaupun kamu survivor cancer, kamu bilang kamu sehat. Kita sehat. Sakit itu cuma apa ya? Tulisan. Kitanya sehat, oke? Jadi kita yang tentukan, mudah-mudahan itu menjadi doa dan terkabul. Sehat. Amin. Mudah-mudahan yang satu ini yang pernah dilihat oleh Jupe juga bisa terkabul untuk Jupe. Kita lihat apa sih itu? Apa sih? Coba kita lihat. Apa sih? Kita lakukan edukasi, kita berikan informasi yang seringkali membuat orang tua panik kalau belum tahu bagaimana sih perilaku bayi baru lahir.
Bayinya sekarang sudah bersama ibunya. Jadi dari awal memang rawat gabung ya. Jadi setelah dari ruang operasi, ibunya masih di ruang observasi pun bayinya sudah ada di sana. Dan sekarang mereka sudah di kamar. Saya rasa sih mereka sedang menyusui ya, sedang menikmati masa honeymoon mereka berdua. Oh bunda ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Kamu bisa. Sebulan sudah ini kamu sudah siap. Kamu sudah sembuh kan? Aku udah sembuh. Kamu sudah siap punya anak? Aku udah siap punya anak. Udah siap. Sudah siap ya? Sehat kan? Iya. Sehat. Bentar lagi cerai kan? Bentar lagi cari suami baru ya. Oke, jadi bisa, semua bisa buat Jupe. Bisa ya. Kalau Tuhan menghendaki tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Tuhan menginginkan semuanya kun fayakun. Apapun dokter ya saya siapa mau ngomong saya apa, mau percaya ngomong sama apa. Allah. Semua ada di sini Ya. dan kita minta kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan maka bisa terjadi semuanya ya. Amin. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Ruby. No Secret.